Lah, dok sagian nuk lah. Mah, jangan pakai air. Xie xie. Xin mừng. Xin mừng. Hai á. Sendal lepas, sendal lepas, sendal lepas. Belum kena mati deh. Belum mati ya? Belum. Terima kasih Sidmung. Sidmung Sui Cheng. Biasanya kalau hujan nih lansia nggak ikut. Keke gila menggong ke.
Sin Mung. Apa ya? Au. Model baru payung ah. Licin nak. Si mau ngaji. Bantai kelum ku cak keluar dah payung langkut. Kelak lah mbak. Nang nang Thailand dah ada Miki nge turun. Ini kerupuk dibuat aji minuman itu. Ya. Kerupuk jagung. Made by aji minuman. Ada yang itu. Nah, dia besar besar. So, made by aji minuman. Ya. Itu jualan aji minuman. Jualan? Iya. Wihara-wihara yang kita lihat. Wihara dia itu kebaktian. Vegetarian kayak Yang itu apa? Yang rumah makan vegetarian di dalam. yang itu yang kebaktian itu apa? Apa? Udah apa? Itu yang yang sidang damai itu. Ya, sidang damai. Apa itu? Itu apa itu? Ah, Apa namanya? dia pasti sidang damai dia. Apa namanya? Hah? Apa namanya? Enggak namanya. Sidang damai. Kuantau. Oh, apa yang bisa dia lah? Nama alirannya Aliran apa itu? Tahu. Tahu. Oh, Taoisme. Apa nama itu? Nama tempat ibadahnya? Tahu? Hah? Dusun Nuyen. Kalau Konghucu kan Litang kan namanya. Nama tempat ibadahnya. Tahu juga kan sudah sah kan jadi agama.
ya kan? Sudah sah kan? Ada yang itu KTP-nya tahu tulisnya apa? Hah? Kan udah bisa kan yang 7? Belum. Baru Konghucu. Yes. Jorok. Nah, siap-siap lah. Omong juga apa. Tapi belum bisa pulang ini, hujan juga. Belum bisa pulang, makan di sini lah. Nah. Jadi enak. Ya. Kalau di wihara nih. Terus sini lah. Sini lah. Oh. Oh. Jadi buat pengetahuan. Kalau di wihara selalu ada laki-laki. Itu penting karena menyangkut winaya, winaya kebikuan. Seorang biku, ya seorang ya, satu orang biku itu hanya dapat berbicara kalau ada perempuannya, itu semuanya perempuan, itu tidak boleh lebih dari 5 bait, 5 syair atau 5 kalimat. Nah, makanya harus ada yang dampingi, harus ada laki-laki minimal usia 7 tahun yang sudah cukup mengerti, itu duduk di dekat sana. Nah, walaupun tidak terlalu dekat tapi cukup bisa melihat dan mendengar, nah, serta mengerti apa yang dibicarakan. Nah, kalau misalnya 2 biku, nah boleh. Yang terpenting itu laki-laki, tapi bukan bikunya sendirian. Nah, ini untuk pengetahuan. Makanya kadang kalau misalnya pergi ke wihara mana, nah, kalau misalnya ada lihat bikunya sendirian duduk, nah, kalau mau berinteraksi, mau datang mendekati, juga cari teman, cari teman laki-laki. Nah, kalau hanya sekadar namaskara saja ya bisa, dari agak jauh juga bisa namaskara saja. Nah, lalu keluar lagi. Nah, ini buat pengetahuan, karena ada winaya dalam biku. Tapi tidak semua biku juga melihat pada winaya itu. Tapi kalau di Nakhamnoi di sana yang namanya wihara hutan, nah itu benar-benar ekstra. Jadi semuanya juga sudah tahu. Bahkan orang tua sekalipun, dengan ibu sekalipun, jadi sudah tahu masing-masing. Ketika misalnya ada satu bante dikunjungi oleh ibunya, atau dengan kakak perempuannya, walaupun berdua, ibu misalnya dengan kakak perempuan. Nah, di sini ketika dia duduk ngobrol, nah nanti biku lain lihat, itu langsung dengan sendirinya dia akan tahu, dia akan langsung dekat, cukup bisa mendengar, bisa melihat. Bukan seperti polisi atau mencurigai, tetapi memang winaya seperti itu. Jadi menjaga biku itu. Nah, jadi orang lain lihat juga indah dipandang. Karena orang lain yang lihat dia tidak tahu kalau itu ibunya, kalau itu kakaknya misalnya. Tetapi biar bagaimanapun, yang namanya dalam winaya juga tidak ada kecualinya. Tidak ada kecuali orang tua, kecuali nenek, kecuali ibu, tidak ada. Yang namanya perempuan. Nah, jadi ini untuk pengetahuan. Karena apa? Kalau tidak ada yang awasi, nanti bisa jadi gosip kemana-mana, bisa rusak nama wihara itu. Nah, Lung Po juga pernah cerita, Lung Tamahabua, beliau punya murid. Beliau kadang kalau misalnya murid itu sudah dari wihara beliau dididik, keluar lalu menjadi kepala wihara di mana biasa beliau akan kunjungi. Beliau akan datang tanpa memberitahu. Nah, jadi suatu kali
beliau datang ke wihara dari murid itu. Ketika beliau sampai di sana, biku murid beliau sedang duduk seperti inilah sendirian, ngobrol dengan perempuan. Bicara saja ngobrol. Lungta lihat, Lungta pun berlalu. Lalu ketika dia tahu Lungta datang, dia pun samperin lah, ketemu dengan Lungta. Lungta tanya, memang di wihara kamu tidak ada laki-laki? Tidak ada biku yang lain? Beliau jawab, ada, masing-masing diikuti. Sudah, Lungta setelah itu, ada. Jawabnya ada, tapi diikuti masing-masing atau di tempat lain, tidak di sana. Nah, setelah itu, sejak hari itu, Lungta tidak pernah lagi injak itu wihara. Ini wihara tidak tahu aturan, tidak ada aturannya. Nah, jadi ini lihat seperti itu, beliau benar-benar rata-rata memang memprioritaskan akan hal ini, terlebih di dalam kehidupan biku, Lungpo, serta guru-guru di sana. Itu bukan hal yang tabu. Ada dua hal yang paling berbahaya bagi kehidupan sama anak atau kehidupan kebikuan. Satu, itu adalah uang. Kedua, itu adalah wanita. Nah, antara wanita dengan uang ini dua yang paling bahaya. Sudah banyak membunuh para biku, membunuh dari kebikuannya. Jadi ketika biku ada uang, tahu orang ada uang, pasti wanita itu datang dekati. Jadi makanya itulah yang harus dijaga untuk berhati-hati kerap kali. Makanya saya pun sampai di sini, mengapa baru beliau percayakan. Bahkan sebenarnya kalau misalnya dikatakan belum sepenuhnya beliau itu percaya untuk lepas saya tinggal atau keluar dari bawah pengawasan beliau secara langsung, karena melihat akan hal itu, yang mana masih sangat rentan. Jadi makanya di sini juga untuk kita saling lihat, saling paham, bahwa ada siapapun juga saling lihat siapa yang datang, tujuannya mau apa. Karena di wihara kita juga tidak ada CCTV. Nanti kalau orang lain buat kabar tidak sedap, yang tidak sebetulnya, jadi rugi. Memang belum ada, tetapi setidaknya kalau kita sudah bersiap-siap, seperti sedia payung sebelum hujan. Itu kan pernah kejadian juga di zaman Sang Buddha, yang mana di kasus Cinca Manawika. Jadi Cinca Manawika, mengapa demikian? Jadi pada saat Sang Buddha itu telah mencapai penerangan sempurna, agama Buddha sudah mulai cukup berkembang. Nah, pertapa-pertapa dari aliran lain, mereka itu kekurangan penghasilan, karena banyak murid-murid mereka yang sebelumnya itu beralih untuk memberikan dana persembahan kepada Sang Buddha serta para biku yang dianggap lebih mulia sebagai seorang Arya yang sesungguhnya. Nah, akhirnya penghasilan mereka berkurang. Mereka pun kini tidak tahu harus bagaimana. Melihat seperti itu, mereka lesu. Kini Cinca yang sebagai murid dari para pertapa itu datang. Melihat tuannya demikian, ingin menawarkan bantuan, lalu bagaimana caranya? Kemudian pertapa itu pun mengatakan alasannya mengapa lesu, mengapa tidak bersemangat, mengapa sedih, yang mana karena keuntungannya itu telah diambil oleh Samana Gotama katanya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, akhirnya mereka pun buat ide, buat rencana. Ada satu wanita nih muridnya, ya sudah, nanti kalau pada saat malam hari setelah orang-orang itu selesai dengar dhamma, mereka pulang ke rumahnya, kamu dandan yang rapi, kamu masuk ke wihara. Jadi berpapasan gini gantian. Orang-orang pulang, dia masuk ke wihara dengan pakaian yang rapi, apa segala macam, penuh dengan wangi-wangian. Nah, nanti pasti orang mulai lihat. Lalu kemudian pada saat orang pagi-pagi itu datang ke wihara, mau berdana makanan, kamu keluar dari wihara dengan penampilan yang sudah compang-camping. Nah, itu dilakukan selama berhari-hari.
Nah, jadi sampai sudah waktu berlalu sekitar 6 bulan lamanya, ini Cinca melihat Sang Buddha sedang mengabarkan Dhamma. Dia pun datang dengan perut yang sudah diikat oleh batang kayu seperti orang yang sudah hamil. Ketika sudah berada di tengah-tengah kerumunan, Cinca pun langsung dengan lantangnya berbicara mencela Sang Buddha. Lalu kemudian mengatakan kepada Sang Buddha, lihat ini, Samana Gotama, apa yang telah Anda perbuat. Sekarang saya sudah mengandung. Kamu mintalah bantuan dari Anatapindika atau Wisaka untuk berikan dana ini untuk mengurus anak dalam kandungan ini. Melihat demikian, orang-orang pun ramai ini. Sang Buddha difitnah demikian. Lalu Sang Buddha pun dengan sikap kesatria dan penuh ketenangan, beliau pun mengatakan kepada Cinca, Cinca, mengenai hal ini hanya kita berdua yang tahu akan kebenarannya seperti apa. Begitu Sang Buddha katakan demikian, kursi di alam dewa Tawatingsa itu panas. Kursinya dewanya itu panas, Raja Dewa. Wah, pasti ada sesuatu ini. Lalu begitu lihat sedikit, ternyata di sini ada kasus besar yang harus diselesaikan. Akhirnya dewa itu pun turun ke bumi, menjelma gini jadi tikus. Jadi tikus langsung masuk ke dalam pakaian dari Cinca. Begitu masuk digigit talinya. Nah, begitu gigit talinya, jatuh kayu yang diikat itu. Nah, di sana semuanya itu lihat, ketahuan ternyata siapa yang benar, siapa yang berbohong. Nah, dari cerita ini ada beberapa versi yang mengatakan ketika kayu itu jatuh, itu jatuh meniban kaki dari Cinca Manawika itu sampai putus karena ketiban kayu. Lalu masuk di neraka Awici langsung jatuh ditelan bumi. Itu ada versi itu yang bilang juga demikian. Ada versi lain juga tidak sampai ditelan bumi. Jadi ini ada kisah dalam Tipitaka. Di zaman Sang Buddha juga seperti itu, bukan main. Makanya perlu kiranya kita berhati-hati, apalagi di zaman sekarang yang mana mungkin lebih tuntutan ekonominya itu lebih tinggi, serta sosial media itu lebih banyak. Dari lensa-lensa kamera-kamera mana itu bisa dipotong-potong video yang mana tidak sebenarnya atau diedit-edit, ditambah-tambahkan. Jadi makanya dengan itu kini kita sebagai umat Buddha juga hendaknya bantu menjaga, bantu berhati-hati bagaimana caranya agar Buddha Sasana kita itu jangan sampai menjadi kotor atau terdapat duri dalam daging, atau katakanlah bahwa ada zat yang beracun di dalamnya. Makanya bagaimana caranya agar menjaga untuk tetap bersih? Itulah kita harus punya kesadaran, punya kewaspadaan, seperti yang Sang Buddha katakan. Sang Buddha ingatkan agar kita itu terus waspada, jaga kesadaran seperti layaknya orang yang hidup. Jadi orang kalau hidup dengan kesadaran, satu hari, satu malam itu jauh lebih berharga dibandingkan hidup 100 tahun tapi tidak punya kesadaran. Ini sabda Sang Buddha. Untuk kita jadikan pelajaran agar tidak sampai Buddha Sasana ini berakhir di zaman kita. Kalau bisa masih terus berlangsung sampai ke anak cucu, sampai ke 5.000 tahun seperti yang Sang Buddha itu telah tetapkan. Walaupun itu bukan ramalan pasti, tetapi perkiraan Sang Buddha 5.000 tahun lamanya. Ini sudah lewat setengahnya. Jadi kita jagalah, kita masih beruntung atas itu semua.
Nah, siap-siap pelipan jasa anumodana. Yatta wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kita mewa samijatu sabbe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijoti raso yatha iyo wiwajantu sabaro govina satu mate Tawantarayo suki digayuko bawa abiwa dana silisani cangguda pacayino cantaro dhammawa dan di ayuwano sukang balang yasa sada tathagate acala supati silan jaya sakalayanang arya kantang pasang sitang Sangge pasado yasati ujubutan jadasanang adalido tidang ahu amogan tasajiwitang tasamasa dan jasilan pasadang dhammadasanang Anuyun je tamedawi sarang buddha nasasanan bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sangga nubawena sadasoti bawantu te. Tak biar bos tidak kelak.